Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Malam ini saya menjadi dosen koordinator mendadak dikarenakan Bapak Yudi sedang sibuk akreditasi. Jadi mohon maaf kalau ada kurang atau salah kata. Materi malam ini adalah jenis copywriting yang mana jenis copywriting itu ada 8 menurut Bapak Handri. Baik, waktu dan ruang saya persilahkan kepada Bapak Handri. Ya, makasih Cal. Wah, kamu tuh sudah lama jadi mahasiswa saya, tapi buka Iya. kelas ya masih masih bingung aja kamu ya. Iya. Selamat malam Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, ini pertemuan kelima. Jadi pertemuan kelima ini membahas terkait dengan jenis-jenis copywriting. Tapi sebelum memasuki materi, kemarin kalau nggak salah di pertemuan keempat di akhir pertemuan itu saya memberikan sebuah semacam tugas secara lisan terkait mencari brand dan iklannya yang ada di pasaran, lalu Bapak Ibu menceritakan terkait copywriting-nya. Tadi sebenarnya sudah disampaikan sih Pak Adi tadi sudah curi start untuk ngumpulin tugas dulu, jadi melalui PDF karena beliau izin ada keperluan dan acara di rumah. Mungkin sebelum kita mulai atau sebelum saya menyampaikan materi, ada yang mau bercerita sudah melihat iklan apa dan menemukan copywriting apa, saya silahkan feel free untuk menyampaikan pendapatnya. Ya, monggo Bu Siti. Monggo Ibu Siti. Halo, mencoba. Pak, malam. Oh ya, oke, silakan Bu Malam. Monggo. Oh iya, mencoba ya Pak. Saya itu ada lihat iklan susu Denkau dengan slogannya yang aku dan kau suka Denkau gitu Pak. Nah, kalau saya lihat-lihat itu yang saya amati untuk iklannya itu kenapa aku dan kau, karena mereka memaksudkan untuk bahwa merek susu ini disukai oleh semua kalangan. Seperti itu sih Pak. Dan dengan dibuat slogan seperti itu jadi membuat menempel di semua kalangan. Oke, jingle tadi ya. Jadi copywriting yang disampaikan terkait dengan brand Denko itu berupa jingle. Ya, bahkan kita yang bukan segmentasinya aja, ya jingle. Ya kita yang bukan segmentasi dari susu Denko aja, mau nggak mau kita terprovokasi dan terstimulus. Ingat kalau memang susu formula ya Denko gitu. Oke. Dan itu nggak tergantikan ya, belum ada yang menggantikan jargon susu formula sekuat Denko. Iya Pak, paling terngiang-ngiang Denko sih. Ya, susu formula lain, Frisian Flag juga kita nggak bisa ingat itu apa sih jargonnya atau copywritingnya. Susu Cap Nona juga kita nggak bisa mengingat ya, yang terngiang-ngiang ya si Denko itu. Terima kasih. Mungkin yang lainnya Bapak Ibu ada yang mau mencoba untuk menyampaikan? Dari saya Pak. Monggo Pak Bambang, silakan. Kalau saya tadi coba lihat untuk yang iklannya Guda itu Pak ya. Guda itu tadi saya lihat karena hidup perlu banyak rasa. Secara nggak langsung juga saya sebenarnya juga penggemar gudai sih, karena termakan ikan juga. Itu karena banyak variannya ya. Saya perhatiin itu sekitar ada berapa ya? Ada 7 rasa kalau nggak salah. Coba saya yang paling biasa yang yang rasa hazelnut itu sih yang biasa saya. Oke. Benar, hidup banyak rasa. Ya, karena hidup perlu banyak rasa. Ya, karena hidup perlu banyak rasa. Itu mengindikasikan bahwa kalau orang hidup itu pasti ada up and down-nya. Nah, itu dicoba ditarik ke macam-macam rasa yang dimiliki Gude. Bahkan sekarang Gude sudah ada yang mix 2 rasa jadi 1, Pak. Jadi total ada sekitar 11 rasa kalau nggak salah Gude itu. Oke, hidup perlu banyak rasa. Jadi mengindikasikan bahwa Gude juga memiliki banyak rasa yang bisa kita konsumsi tergantung dari mood kita mau apa.
Oke, luar biasa. Selanjutnya mungkin ada yang mau mencoba? Feel free. Ya, monggo. Mbak Tri. Malam Pak. Monggo, selamat malam. Le mineral, kayak ada manis-manisnya gitu. Jadi dia kayak copyright dia seolah-olah mengibaratkan bahwa dia bukan cuma air mineral biasa. Jadi makanya bedanya apa? Ya kayak ada manis-manisnya gitu. Oke, terima kasih. Tapi padahal copywriting-nya mengganggu sekali ya. Jadi kita terpaksa mau nggak mau mencoba. Cuman kalau dirasain yo jelas nggak ada manisnya sama sekali. Seger juga nggak begitu seger sih, lebih seger kristalin atau aqua. Saya nggak tahu manisnya itu di mana. Atau mungkin Bapak Ibu pernah merasakan perbedaan manis dari kristalin? Kristalin apa? Le mineral? Atau hambar aja atau biasa aja? Biasa aja. Biasa aja. Ini Mas Asep nih pernah ngerasain manisnya le mineral? Sama, hambar sama aja, sama aja, nggak ada bedanya ya. Oke, yang itu masih menjadi misteri itu ya. Le mineral itu manisnya dari mana? Kok bisa dia menyampaikan jargonnya kayak ada manis-manisnya. Gitu. Mungkin ada yang lain, Bapak Ibu? Ya, yang off cam boleh, silakan. Ada yang mau mencoba? Ya, monggo Pak Ardi. Oke, terima kasih Pak Andri. Saya nyoba ya. Gini. Untuk iklannya Biskuat Pak Andri. Biskuat. Jadi yang maksudnya kesannya video iklannya kan selalu makan biskuat biar kuat seperti macan kan gitu. Jadi maksudnya pesannya itu selalu kayak ketika makan biskuat itu kita kuat seperti macan. Itu kalau misalkan sasarannya anak-anak biasanya kan apa? Mereka berpikir bahwa kalau makan biskuat jadi kayak kuat gitu. Benar. Ya. Benar Pak Adi. Ya benar itu. Jadi disesuaikan dengan segmennya ya. Kalau kita yang notabene bukan segmen dari biskuat, makan biskuat ya nggak ada bedanya, sama aja ya. Tidak kuat seperti macan dan juga tidak mengenyangkan. Tapi kalau anak kecil karena dia suka beraktivitas yang cukup padat, dia butuh energi lebih, ya diibaratkan energinya lebih seperti macan dan kuat seperti macan dengan makan biskuat. Gitu Pak Ardi. Terima kasih, luar biasa. Ya, monggo Mbak Yola, silahkan. Ya, malam Pak. Kalau saya itu iklan deterjen itu ada sih beberapa yang hampir-hampir mirip sebenarnya. Mereka pakai apa namanya jargon pasti lembut di tangan gitu. Terutama yang Gentle Gen yang terbaru itu bilangnya deterjen tumbuhan terus lembut di tangan gitu kan. Karena kebetulan saya suka nyuci, terus saya buktiin juga Pak, apa sih maksudnya lembut di tangan gitu ya. Ternyata saya coba kalau misal kayak kita pakai rinso bubuk ya, deterjen bubuk maksudnya, bukan rinso, itu emang kalau kena tangan gitu agak panas. Nah kalau yang Gentle Gen itu kan dia kan deterjennya cair gitu ya. Kalau kena tangan ya udah biasa aja. Jadi iklannya itu real sih buat saya gitu. Sesuai. Oke, kayaknya real ya. Ya mungkin lagi-lagi karena Mbak Yola adalah segmentasinya jadi sesuai ya. Tapi kalau saya pakai Gentle Gen saya buat nyuci mobil karena saya terpengaruh di baunya. Wanginya luar biasa, wanginya enak banget itu. Tapi kalau menurut saya nggak ada bedanya sih. Saya mau pakai Gentle Gen mau pakai apapun nggak ngaruh buat saya karena saya bukan segmentasinya. Nah, dari kelima yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian, copywriting yang dijelaskan atau yang melekat pada sebuah brand itu selalu yang pertama disesuaikan dengan target audiensnya, itu ya. Ngomong-ngomong, target audiens itu apa sih, Bapak Ibu? Ada yang bisa bantu jawab nggak? Target audiens. Sasaran pasar. Baru mau saya tanyakan, apakah sama dengan market? Target audiens sama nggak dengan market? Beda, Pak. Bedanya di mana? Kalau market bantu jawab dong. Adalah orang yang ditujukan untuk membeli, audiens adalah target yang ditujukan untuk melihat iklan itu, audiensnya itu. Kalau market itu orang yang harus membeli. Orang yang ditujukan untuk membeli, sedangkan audiens itu adalah
orang yang untuk apa ya namanya, untuk menyaksikan iklan itu gitu, target yang untuk menyaksikan iklan itu seperti itu. Iya, oke. Monggo silakan Mbak Yola mau Kalau menyambung. saya, market itu adalah sebagai wadah, Pak. Jadi market itu pasarnya. Sebagai wadah kan. Contoh simpelnya kayak kita ke pasar pun ada banyak tipe pasar gitu. Ada pasar besar, ada pasar tempel, ada pasar modern, dan lain-lain gitu kan. Tapi kalau target audiensnya itu tadi, ya kita lebih merucut ke konsumennya ini. Mana nih yang mau kita sasar. Jadi kita menyesuaikan dengan konsumennya gitu menurut saya. Oke, ya 2 jawaban yang hampir berbeda ya. Ada lagi mungkin yang menengahi? Kalau 2 kan biasanya kita timpang ya. Kalau 3 mungkin. Oke, Mas Eli silakan. Ya. Kalau dari saya sendiri sebenarnya perbedaan yang sangat mendasar antara target audience dan target market itu adalah di mana target audience itu Pak adalah sekelompok orang yang ditargetkan sebagai target pemasaran. Nah, di sisi lain kan target market adalah kelompok orang yang memang ditargetkan sebagai target konsumennya Pak, atau orang yang akan menggunakan produk atau layanan yang ditawarkan. Itu sih Pak. Oke. Wah ini susah nih jawabnya gimana. Oh ya silakan yang keempat. Monggo Mbak. Oke, kalau menurut saya kalau target market itu lebih ke pengguna dari produk tersebut. Tapi kalau target audience lebih ke kayak terbalik Pak. Target market adalah diharapkan pembeli dari produk tersebut. Tapi kalau target audience pengguna, pokoknya salah satu dari itu deh Pak, saya lupa. Pokoknya satu itu ada pengguna dan satu pembeli, bener nggak sih? Cuma saya lupa tuh yang mana antara market atau audience. Menambah PR ya. Ini seharusnya ini yang bisa jawab ini Pak Yudis ya, karena Pak Yudis sedang sibuk akre, jadi saya coba menjawab dari sisi perspektif saya sebagai seorang desainer. Kalau kita ngomongin target market berarti di mana produk kita dilempar. Kalau target audience, di mana produk kita bisa dinikmati oleh segelintir orang tertentu. Contoh sederhananya apa? Kalau kita ngomongin rokok deh, target audience-nya siapa dari rokok itu? Bapak Ibu? Target audience? Lelaki. Orang dewasa. Itu target audience-nya. Tapi kenyataannya di market yang beli siapa? SMA. SMP, SMA, perempuan, dan sebagainya. Itu as simple as that dari sudut pandang saya antara target market dan target audience. Nanti untuk lebih mengerucut lagi kita bahas minggu depan dengan Pak Idris ya, karena kemarin sendiri sempat saya singgung sih untuk masalah target market dan audience, karena ini sangat-sangat penting ketika Bapak Ibu harus membuat sebuah kata-kata atau copyright untuk brand atau mungkin perusahaan yang Bapak Ibu sekarang bekerja di situ. Hubungannya juga dengan nanti tugas UAS Bapak Ibu. Jadi pemilihan diksi itu sangat penting. Sesuaikan juga dengan target audiensnya. Nggak mungkin kita memilih kata-kata untuk anak kecil dan orang tua itu disamakan, pasti akan berbeda. Nah itu poinnya di situ. Sehingga tadi kalau kita ngomongin contohnya bis kuat seperti macan, kalau kita nggak terprovokasi, kita nggak terkonversi harus membeli bis kuat, karena daripada beli bis kuat mendingan beli nasi pecel 1 bungkus harganya sama gitu. Itu jauh lebih kuat itu ya, daripada harus makan bis kuat. Contohnya aja kalau gitu iklan itu kita berikan kepada tukang itu bahasa Indonesianya apa halusnya ya, ya tukang atau apa bahasa luasnya tukang itu helper, kayak semacam tukang beca atau apa gitu loh, apa ya, ngomongin petani deh atau tukang kebun deh. Kalau kita hadapkan dengan kondisi sama-sama seperti macan atau kos seperti macan, dia dikasih nasi pecel sama dikasih bis kuat, dia pasti lebih milih bis kuat. Tapi kalau anak-anak untuk dia bermain, dia pasti lebih milih bis kuat. Nah itu disebut dengan target audience. Tapi juga nggak salah ketika orang dewasa makan bis kuat. Nah itu disebut dengan market. Itu kalau sepemahaman saya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya nanti ada yang tidak sepaham, kita bahas lagi minggu depan. Jadi untuk hari ini mungkin kelasnya nggak bisa lama, jadi nggak sampai larut kayak biasanya, nggak sampai 8:30 gitu ya, kemungkinan sampai jam 7:30 atau jam 8 kurang. Saya mohon izin karena
besok masih akre, jadi prodi Bapak Ibu masih akre. Kita harus mempersiapkan dan berjuang supaya bisa maksimal hasil akrenya. Jadi kalau tadi Bapak Ibu sudah mendownload materi yang disampaikan oleh Mas Ical di Classroom ya, saya ingin sedikit membahas dan juga sedikit memberikan contoh untuk lebih memperdalam dan mempertegas aja pemahaman Bapak Ibu terkait beragam jenis copywriting. Jadi copywriting itu dapat disesuaikan dengan tujuan atau target pasar atau target audiens dari pembuatan copywriting tersebut. Ada beberapa contoh copywriting. Jadi ini bukan berdasarkan saya. Jadi kalau tadi Mas Aldi ngomong berdasarkan saya, enggak. Saya melihat beberapa buku. Salah satunya ada dari buku ini. Ini bahasa Inggris ini, One-on-One Branding Idea. Dari sini dan juga dari bukunya Persuasive Copywriting. Jadi bukan dari saya materinya. Saya sampaikan. Nih. Oke, sudah terlihat Bapak Ibu untuk materinya. Jadi memang benar ada 8. Ini adalah copywriting yang biasa dipakai dalam periklanan atau advertising, ada di pasaran. Jadi nggak hanya di Indonesia saja, tapi di beberapa region. Jadi kalau kita ngomongin yang pertama itu ada copy to the point. Jadi intinya tulisan ini atau copywriting ini langsung menuju fokus utamanya, yaitu memberikan informasi mengenai produk berupa deskripsi, karakteristik, dan nilai guna yang terdapat pada produk tersebut. Jadi langsung, nggak pakai basa-basi, langsung aja to the point. Contohnya perusahaan cat ini. Ingin mengirimkan, atau Mentari deh, ingin mengirimkan sebuah penawaran terkait dengan jasa yang diberikan, ya pakai copywriting to the point. Jadi langsung aja apa saja yang bisa diberikan oleh Mentari kepada klien. Nah kalau di pasaran salah satu contoh iklannya adalah iklan ini, iklan dari Bonito. Jadi dia langsung ngomong tuh susunya isinya apa aja, dia untuk target audiens atau usianya berapa, kandungannya apa saja, tidak usah bertele-tele. Nah ini salah satu contoh copywriting, copy to the point. Lalu yang kedua, ini yang sudah Bapak Ibu lakukan di pertemuan ketiga kemarin, copywriting storytelling. Jadi Bapak Ibu bercerita. Tulisan ini menggunakan teknik bercerita yang dibagi dalam 4 bagian dasar cerita. Jadi ada pembukaan, lalu ada konflik, ada dialog, dan juga ada solusi. Jadi sini Bapak Ibu banyak digunakan dan dijumpai pada video pendek. Jadi video apa istilahnya? Televisi komersial atau TVC. Jadi sinopsisnya itu berupa storytelling. Saldi? Iya Pak. Dulu waktu tugas akhir, jadi saya cerita sedikit ya. Waktu tugas akhir itu dia membuat sebuah video pendek, jumlahnya 7, untuk mempromosikan ya. Mempromosikan atau menginformasikan, Saldi? Menginformasikan Pak. Menginformasikan terkait dengan prodi DKV. Iya Pak. Jadi storytelling yang copywriting yang digunakan oleh Mas Aldi ketika mengerjakan tugas akhir itu jenisnya adalah storytelling. Jadi ada 4 bagian sederhana. Yang pertama diawali dari pembukaan, konflik, dialog, dan juga solusi. Cuman kalau di Mas Aldi 4 bagian tersebut dibagi menjadi 7 video gitu. Jadi ada 7 sinopsis. Mungkin Mas Aldi bisa sedikit cerita untuk contohnya awal mula penemuan idenya, landasan penciptaan copywriting-nya sehingga menjadi sebuah sinopsis, lalu dibagi menjadi 7 video. Mungkin bisa sharing ke Bapak Ibu. Ya bisa. Monggo. Ya awalnya itu karena saya kan pendatang Pak ya, bukan asli Malang. Terus saya kuliah di Malang itu ngekos. Pas ngekos itu ditanya, padahal daerah Malang dekat kampus, kuliah di mana? Di kampus Asia gitu. Loh, di mana kampus itu? Ya saya kan kaget. Loh, masa nggak tahu sama kampus Asia, kata saya. Padahal dekat, ini kan dekat sama ikonnya Tugu Pesawat gitu. Akhirnya saya kepikiran, berarti warga Malang pun banyak nggak tahu tentang kampus Asia. Dan ditambah dengan prodi DKV yang masih baru waktu itu kan Pak, ya saya masuk itu. Nah, di saat saya dipertemukan dengan tugas akhir, saya kepikiran untuk mempromosikan, menginformasikan
prodi di kafe di Institut Asia, karena menurut saya prodi di kafe itu prodi yang bisa diunggulkan lah di kampus Asia. Habis itu saya memikirkan gimana untuk menginformasikan sebuah video untuk masyarakat biar mereka paham, terutama untuk kelas-kelas SMA yang mau melanjutkan kuliah gitu kan. Terus saya membentuk, ya tanya-tanya sama teman apa yang dibutuhkan untuk mempromosikan kampus gitu kan. Mereka membutuhkan informasi yang valid tentang prodi di kafe. Saya tanya-tanya sama Pak Handri juga, sama mahasiswa di kafe juga, apa yang bisa diunggulkan gitu kan. Terus kalau saya membuat satu video semacam video features gitu, mungkin monoton gitu kan Pak, dan membosankan. Saya terinspirasi sebuah iklan gitu. Terinspirasi sebuah iklan, kalau cuma satu juga mungkin kurang. Akhirnya saya membentuk 7 itu. Mungkin 7 membuat orang penasaran di episode 1, 2, 3, dan akhirnya mereka standby sampai di 7 itu baru mereka mengerti. Di 7 episode itu saya membuat beda-beda juga karakternya itu Pak. Pertama itu saya membuat 5 siswa yang sekolah. Di dalam satu sekolah itu mereka adalah sahabat. Episode pertama itu ada durasi 10 menit kurang. Episode 1 itu adalah 5 sahabat yang menulis sebuah surat harapan yang mana mereka ingin melanjutkan kuliah di kampus yang sama. Tapi mereka, salah satu sahabat itu adalah orang yang tidak mampu. Jadi 4 sahabat ini memikirkan di mana kampus yang bisa melanjutkan dan menerima orang yang tidak mampu ini. Dilanjut di episode 2. Episode 2 ini mereka lulus SMA. Kemudian setelah lulus itu mereka berjanji untuk bertemu di sebuah kafe. Di kafe tersebut mereka juga membahas gimana ini salah satu teman kita tidak ada uang lah kasarannya. Habis itu dipikirkan kembali. Episode 3 baru dilanjutkan mencari informasi kampus. Akhirnya salah satu dari mereka menemukan informasi dari kampus Asia. Informasi tersebut dapat menerima ada beasiswa gitu. Habis itu episode 4-nya mereka baru ke kampus Asia bersama bareng-bareng, tanya-tanya, "Mbak, ini gimana? Ini gimana?" Akhirnya dipertemukan dengan FO, tanya lebih jelasnya gimana. Akhirnya lanjut ke episode 5, mereka diperlihatkan apa saja kegiatan program studi di kafe. Ini masih baik-baik saja hubungan mereka, tidak ada konflik lah. Setelah mereka di episode 6, mereka dipertemukan dengan konsentrasi di kafe, yang mana di konsentrasi tersebut mereka ada 3, media rekam ada 2 orang, ilustrasi juga 2 orang, dan branding hanya 1 orang. Di sini mereka ada konflik karena ya namanya mahasiswa di kafe kan pasti idealis Pak ya, dan banyak yang egois lah kebanyakan. Akhirnya mereka di episode 7 ini adalah anti klimaksnya, di mana solusi mempertemukan mereka kembali membuat proyek P2M. Mereka saling membutuhkan satu sama lain, karena yang program konsentrasi media rekam membutuhkan sebuah ilustrasi untuk membuat sebuah storyboard, yang mana mereka harus membuat gambar dan ilustrasi sebuah cerita storytellingnya gimana untuk baru bisa membuat sebuah video project tersebut. Dan si ilustrasi juga sama membutuhkan sebuah foto untuk digambar. Si branding juga sama, saling membutuhkan satu sama lain. Akhirnya mereka saling membantu, dan di ujung akhir video mereka membuka kembali surat harapan yang mereka tulis. Ternyata di dalam surat tersebut tertulis, "Perbedaanlah yang menyatukan kita, bukan persamaan yang membedakan kita." Mungkin seperti itu, Pak. Ya,
Jadi karena segmentasi yang diangkat oleh Mas Aldi dulu adalah remaja, yang paling dekat dengan remaja itu apa Bapak Ibu? Konflik ya, pertengkaran ya. Ya, itu yang coba diambil oleh Mas Aldi, dijabarkan dalam sebuah sinopsis dalam bentuk storytelling. Kelemahan kita sebagai manusia kadang apa yang ada di kepala kita itu susah untuk untuk diungkapkan atau disampaikan. Ini terjadi dengan Mas Aldi. Jadi Mas Aldi dulu waktu ujian tugas akhir ya seperti ini Bapak Ibu. Jadi terbata-bata gitu. Terbata-bata. Jadi sebenarnya dia paham apa yang disampaikan cuman bingung. Jadi itu kesusahan dari storytelling. Jadi nanti kalau misalnya dapat tugas UAS, saya rasa jangan ngambil yang storytelling ya Bapak Ibu. Saya kasih bocoran aja, ngambil yang lainnya aja. Karena storytelling itu sebenarnya sesuatu yang susah. Oke, itu tadi storytelling. Jadi biasanya disampaikan dalam sebuah sinopsis atau alur cerita. Seperti yang sudah ditunjukkan pada video sebelumnya, video yang Bear Brand, kemudian video yang Bukalapak, itu sebenarnya storytelling. Jadi dia bercerita, mengemas sebuah cerita menarik yang real dengan kehidupan untuk dijadikan media advertising atau media promosi. Oke, agak di slideshow. Yes. Lalu yang selanjutnya yang ketiga ada copywriting menggunakan percakapan. Bahasa percakapan sehari-hari itu biasa digunakan, mampu mengemas dan dibumbui dengan bahan yang menarik perhatian. Itu cocok banget dirasa untuk mempromosikan suatu produk yang ada di pasaran. Mas Aldi mungkin bisa dibantu video yang ketiga. Jadi ini adalah salah satu contoh aplikasi penggunaan dari copywriting dalam bentuk percakapan. Sarapan yuk dengan Energen. Kenapa perlu Energen tiap hari, Bu? Karena Energen lebih dari susu. Energen sarapan super. Semua kebaikan susu plus sereal plus telur plus Sigma Fit. Jadikan Energen padat bernutrisi, mengenyangkan dan bertenaga. Sarapan super Energen. Itu tadi menggunakan percakapan. Jadi percakapan sehari-hari antara orang tua dan putranya di pagi hari ketika mau berangkat sekolah. Ada ya sebenarnya saya nggak percaya sih kalau kita mau berangkat sekolah cuma minum air Energen itu kenyang ya. Saya sudah membuktikan dari dulu sampai sekarang, walaupun minum 2 gelas yo pancet aja, mau dimix mau rasa coklat sama yang biasa tetap aja nggak mengenyangkan. Tapi itu disadarin sama Energen. Jadi tidak suplemen minuman pengganti makanan lagi yang ditonjolkan, tapi lebih ke minuman untuk menambah energi atau apa tadi kalau sempat dengar minuman penuh dengan vitamin. Nah itu yang dicoba diusulkan oleh Energen. Ya sebenarnya nggak bisa sih menggantikan makanan dengan minuman, dengan Oki Jelly Drink pun juga nggak bisa gitu. Jadi itu sudah mulai ditinggalkan oleh Energen. Tapi kita sudah kadung terpatri bahwa Energen itu pengganti nasi uduk tetap terdepan. Kita nggak bisa menggantikan itu gitu. Jadi itu adalah kalau Bapak Ibu sadar, beberapa iklan-iklan televisi itu sudah mulai merubah mindset atau sudah mulai merubah positioningnya di mata masyarakat, terutama di salah satu contohnya ya Energen tadi. Kalau dulu Energen digadang-gadang sebagai pengganti pengganti makanan atau sarapan, ternyata nggak bisa dan sekarang berubah menjadi minuman pelengkap kesehatan. Tuh, lalu yang selanjutnya Bapak Ibu slideshow. Ada copywriting dengan daya imajinasi. Jadi mendorong konsumen untuk menggunakan daya imajinasinya, mengarahkan audiens atau konsumen untuk membayangkan suatu hal dengan perspektif atau sudut pandang tertentu. Kita memberikan gambaran mengenai hal-hal apa saja yang mungkin terjadi di masa depan. Bukan ramalan, karena kita hanya mencoba untuk menjelaskan hubungan sebab akibat. Kita mencoba menjelaskan dampak dari sesuatu hal yang disebabkan oleh faktor pemicu terjadinya akibat yang ditebulkan tersebut. Contohnya apa? Susu formula. Jadi saya lupa susu formula apa ya. Jadi anaknya itu dipasangin baju astronot, ya,
lalu cita-cita nanti seperti ini. Itu sebenarnya ada imajinasi. Orang tua itu digiring untuk, oh anak saya nanti minum susu ini, anak saya bisa menjadi astronot atau seperti ini, seperti orang hebat dan sebagainya. Nah, itu adalah copywriting yang menggunakan daya imajinasi. Kita dipaksa seperti itu. Kaf, Mak Eli, Kaf yang minggu lalu kita bahas, itu sebenarnya juga daya imajinasi. Kita seolah-olah digiring kalau pakai ini kulit bisa cerah, tidak berminyak dan sebagainya. Ya, Garnier juga sama. Gitu loh. Nyatanya green itu sebenarnya kalau kita lihat ya menggunakan daya imajinasi kita. Kita dipaksa dirangsang untuk berimajinasi kalau kita minum Sprite kita bisa segar. Padahal ya tambah seret ya, tambah nggak seger malah tambah pusing. Berarti kalau udah capek beraktivitas minum Sprite tambah pusing. Oke, Mas Aldi ada videonya, bisa minta tolong dibantu untuk melihatkan salah satu bentuk contoh dengan daya imajinasi. Baik, Pak. Yang 4.1 Mas ya? Iya, Pak. Melihat si kecil tumbuh dan beraktivitas, rasanya bahagia sekali. Bersyukur jadi seorang ibu. Tapi giliran si kecil sakit panas demam, sedih. Pingin rasanya sakitnya dipindahin aja ke kita. Ibu jangan sedih bila panas demam menyerang si kecil. Berikan Thermorex, obat penurun panas anak dengan rasa jeruk. Betul, itu cerita panas demam. Kalau si kecil terkena flu dan batuk, beda lagi. Hidungnya tersumbat, suaranya bindeng dan batuk-batuk. Si kecil jadi nggak ceria lagi deh. Nah, kalau si kecil sakit flu disertai batuk, berikan saja Thermorex Plus. Untungnya, Thermorex dan Thermorex Plus sudah jadi sahabat setia saya dan si kecil. Thermorex, kembalikan keceriaan si kecil. Ibu-ibu sedia Thermorex juga kan? Produksi Konimax. Baca aturan pakai jika sakit berlanjut hubungi dokter. Obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi, tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Oke. Bisa berimajinasi Bapak Ibu ya. Kalau ada anak kecil sakit dikasih Thermorex sembuh gitu. Jadi kata-katanya tadi seolah-olah kita dibawa, kita harus percaya nih kalau kita minum ini kita bisa sembuh. Walaupun sekarang ya Thermorex dilarang nih menurut Bu Siti ini dilarang sama Kemenkes menyebabkan gagal ginjal akut ya. Tuh. Nah, Bu Joko ada Thermos S. Nah, itu juga salah satu bentuk copywriting. Plesetan sih sebenarnya ketika dulu di awal-awal Thermorex itu keluar. Jadi itu adalah bentuk dari daya imajinasi. Selanjutnya Sal, yang 4.1 Sal, ada nggak videonya? Ada, Pak. Oke, silakan. It takes something special to dive into the unknown, to face the unpredictable and unlock the mysteries that await beyond. Something tough, reliable, to fuel your confidence where elements seem to conspire to blur your senses. An unwavering ally, relentlessly field-tested by the pioneers who ventured there before. It was constantly perfected over time for those who push their limits always further and shine an ever-new light on our world. The Submariner. Jarang-jarang Bapak Ibu ya lihat iklan dari barang luxury seperti Rolex atau Ferrari atau Bugatti. Coba kalau Bapak Ibu tadi sempat mendengarkan terkait dengan copywriting disampaikan oleh announcement-nya, dive to the unknown. Jadi menyelam di tempat yang kita tidak ketahui. Unlock the mystery. Kita membuka sesuatu yang misteri. Hubungannya apa sama jam Rolex? Kalau kita lihat sekarang kan orang pakai Rolex ya hanya sekedar untuk hype aja. Tapi sebenarnya kan jam Rolex
Tipe submariner kan tidak digunakan untuk hype, tapi digunakan untuk menyelam. Lalu hubungannya dengan apa yang disampaikan tadi apa kira-kira Bapak Ibu? Dia bisa ada teknologi yang bisa membuat dia bertahan menyelam sampai 600 meter tadi. Yes. Salah satunya itu. Ya, salah satunya itu. Mungkin ada yang mau mencoba? Dan dia tadi ada apa? Men-state see the light ya kalau nggak salah. Nah, itu jamnya itu juga ternyata glow in the dark juga. Jadi memang kalau buat menyelam ya pas banget dia gitu loh. Oke. Ya, kita tahu bahwa orang menyelam itu, ini ada yang diver nggak di sini Bapak Ibu? Ada yang suka menyelam nggak? Atau menyelami masa lalu? Orang menyelam itu scuba diving. Ya, orang biasa itu paling dalam itu 100-120 meter. Itu aja sudah talasophobia. Talasophobia itu berarti dia semacam dia takut di lautan, di kedalaman. Tapi dengan adanya Rolex yang bisa menyelam hingga 300 feet atau 300 feet, seolah-olah dia menemani kita untuk yaitu tadi dive, menyelam di tempat yang kita tidak tahu, lalu membuka, unlock the mystery, feel the confidence, menambah kepercayaan diri, dan blow your apa tadi saya lupa. Dan juga dia juga menyinari kegelapan. Ya nggak perlu dipakai untuk menyelam, orang pakai Rolex ya juga apa sudah glowing ya. Jalan-jalan pakai Rolex ketahuan banget, gila Rolex nih. Nah, tapi jadi ada perubahan pergeseran makna di situ. Tapi intinya sama. Kalau kita mau pakai Rolex, kita percaya diri. Awalnya dibuat submariner, kita percaya diri untuk menyelam dalam kedalaman 300 meter tanpa takut dan sebagainya. Karena teknologi di submariner itu bisa tahu seberapa lama kita menyelam, oksigen kita tinggal berapa, bisa menunjukkan arah mata angin di dalam air dan sebagainya. Teknologi Rolex. Jadi kita dibawa berimajinasi supaya kita bisa menyelam lebih dalam, ditambahkan dengan juga kata-kata di awal dive the unknown atau menyelam di sesuatu tempat yang kita tidak tahu, dan ditambah juga unlock the mystery. Jadi kita dibawa untuk apa ya? Untuk berimajinasi supaya kita bisa berpikir lebih. Kalau bahasa Jawanya itu apa ya? Diojok-ojoki apa Cal? Dibujui apa ya? Apa ya? Dirayu. Nah, semacam dirayu lah kita dirayu supaya mau berpikir lebih. Dan itu terjadi kalau kita lihat iklan-iklan di sosial media, di di beberapa platform e-commerce, kita secara nggak sadar kita dirayu untuk mau membeli. Karena ya imajinasi kita dibawa dengan kata-kata. Bisa kan kita dirayu dengan kata-kata lalu kita terbuai, kan biasa ya. Saya rasa biasa deh Bapak Ibu ya. Kita dirayu dengan kata-kata lalu kita terbuai, itu sudah biasa, dan itu bisa dipakai nanti ketika Bapak Ibu mengerjakan UAS-nya. Kalau boleh saya sigi sebentar dari ke-36 partisipan hari ini, apakah semuanya kerja di Mentari ataukah ada yang kerja di tempat lain? Beda-beda, Pak. Beda-beda ya. Jadi nanti maksud saya gini, supaya nanti UAS-nya itu satu, apakah Bapak Ibu membuat headline dan tagline saja, ataukah nanti Bapak Ibu membuat hingga paling gampang itu iklan radio. Jadi ada percakapan itu paling gampang. Jadi nanti dibantu Cal ya, dibantu untuk Sigi ya. Ada berapa tempat kerja di sini, dan juga nanti bergerak di bidang apa, supaya nanti tugasnya bisa saya sesuaikan. Ini sudah pertemuan 5, jadi kurang 2 pertemuan lagi Bapak Ibu sudah ngerjain UAS dan sudah nggak bertemu lagi dengan saya. Tuh, lanjut. Setelah tadi ngomongin copywriting dengan imajinasi, ini ada contohnya juga nih. Popmi, pedes doer ya. Imajinasinya di mana? Imajinasinya di awas nagih. Ini ada kata-kata kecil di bawah sebelah kanan, awas nagih.
Masa iya sih kita dibuat nowhere tapi kita ketagihan? Nah, itu salah satu bentuk persuasif. Nah, selanjutnya ya menguraikan detail. Jadi ya, terus spesifikasi khusus itu harus dijelaskan. Gampangannya seperti laptop atau PC atau produk-produk handphone elektronik itu membutuhkan detail supaya orang tuh lebih yakin. Apalagi pembeli sekarang atau bayar sekarang tuh jauh lebih pintar daripada bayar zaman dahulu ya. Jadi orang tuh mau berjam-jam atau berhari-hari menunggu informasi detail untuk sebuah produk sehingga akhirnya memutuskan untuk membeli. Contohnya ini, Soyjoy. Jadi di sini ada detailnya nih. Makanan Soyjoy, makanan apa ya, food bar seperti ini jarang banget orang mau beli. Tapi dia butuh segmen baru. Karena produk-produk seperti ini kan termasuk produk baru ya. Jadi mau makan enak tapi tetap sehat. Nah, di sini dia menjelaskan detail-detailnya, menguraikan detail-detailnya supaya apa? Supaya orang itu jauh lebih percaya. Ada contohnya nggak, Jal? Saya berikan. Oh, ada ya? Ada videonya nih, Bapak. Ada, Ibu. Pak. Oke. Saya banyak ngambil iklan-iklan video dari luar negeri, Bapak Ibu ya. Karena kalau beberapa iklan video dari dalam negeri atau dari Indonesia itu kurang berani. Jadi dia tidak memikirkan yang namanya segmentasi, tapi lebih ke arah mana iklan yang lebih laku di pasaran. Once upon a time, only a few people had access to awesome smartphones. Pretty soon, people began to ask, why? Why does my phone fall apart after 1 year? Why must we worry about our data being safe? Why does my phone have a great camera, but not enough storage to keep the photos? Until one day, Galaxy A said to everyone, awesome is for everyone. And everyone said, prove it. So, Galaxy A gave everyone a phone with no compromises, one with a lot of features, instead of just some. And everyone was so happy that they began to sing. Just like this. Awesome is for everyone. Everyone. Awesome is for everyone. Awesome is for everyone. Access to awesome technology is what makes the world sing. That's why awesome is for everyone. Awesome is for everyone. Awesome is for everyone. Awesome is for everyone. Bapak Ibu, ada yang pakai HP Samsung nggak di sini? Ada ya. Masalah utama dari Samsung itu apa sih? Masalah utama. Kenapa, Pak? Space-nya, Pak. Kecil. Yes, storage-nya ya. Ngehang ya. Oke, masalah utama Samsung adalah kita beli HP Samsung dengan internal 8 GB, kita nggak download aplikasi apapun, tiba-tiba sudah penuh. Nah, itu masalah terberat dari Samsung dan paling menyebalkan. Dia nggak punya semacam apa ya, kalau misalnya kita ngomongin Xiaomi punya semacam Android-nya, walaupun dia pakai Android tapi dia memiliki sistem operasi sendiri sama seperti Apple. Nah, oke, jadi kelemahan Samsung itu banyak hal, mulai dari kamera, yang paling utama itu adalah sistem dari storage-nya yang tiba-tiba penuh, kita nggak pakai apa-apa. Saya kira nggak dipakai sehingga berlari kemana-mana. Nah, di iklan tadi Samsung muncul dengan menguraikan detail-detail yang selama ini menjadi permasalahan yang ada di masyarakat. Mulai dari memori, kamera, nge-lag dan sebagainya itu disampaikan di iklan tadi.
dengan ngomong galaksi solusi tanpa kompromi. Itu yang disampaikan di situ. Jadi detailnya kalau Bapak Ibu lihat iklannya, kalau memang bukan orang media rekam atau orang yang pecinta Samsung pasti akan bosan, iklan apa sih kok kayak gini terus. Tapi di situ dia mencoba untuk menyampaikan detail-detail tanpa banyak kata-kata. Jadi apa ya namanya ya? Alur ceritanya dibuat untuk membantah semua stigma yang ada di masyarakat, terutama masalah memori dan kamera. Saya sudah lama meninggalkan Samsung, jadi saya pakai Samsung sudah waktu saya SMA, lalu saya beralih ke Oppo, dan sekarang pakai iPhone. Saya nggak pernah merasakan lagi Samsung seperti apa, dan saya nggak percaya walaupun ada iklan-iklan Samsung yang mengatakan Samsung itu sudah tobat ya, terutama masalah storage. Saya nggak percaya. Tapi nggak tahu kalau misalnya Bapak Ibu merasakan iklannya, ya itu yang berusaha disampaikan Samsung di iklan tadi, jadi menguraikan detail terkait dengan masalah-masalah yang selama ini dihadapi oleh pengguna Samsung. Selain itu juga, jadi detail itu bisa disampaikan untuk iklan yang seperti ini. Jadi ngomong aja apa adanya. Jadi ditunjukkan kelebihan-kelebihan, lalu servis jasanya apa saja diberikan, ini termasuk dalam copywriting menguraikan detail. Lalu gaya puitis, nah ini puitis ini banyak digunakan untuk kecantikan, kosmetik, sabun, dan sebagainya. Lalu hiperbola, bahasa yang dilebih-lebihkan Bapak Ibu, bermaksud menguatkan, menegaskan sesuatu agar lebih menarik. Nah, contohnya seperti ini. Ini sudah kita bahas di pertemuan keberapa itu ya. Mencuci dengan kekuatan 10 tangan. Ini kan nggak mungkin gitu. Gimana caranya mencuci dengan kuat 10 tangan? Itu yang kayak gimana? Kita tidak bisa merasakan impact yang secara seriously. 10 tangan itu kayak gimana sih maksudnya? Nah, cuma kan itu kan bahasa iklan aja, supaya kita nggak terlalu berat nyucinya. Kalau nyuci itu kan sesuatu yang berat ya. Selain setrika, nyuci itu juga berat. Nah, ini salah satu bentuk iklan dari hyperbola. Nah, yang terakhir penolakan. Ya, teknik ini seolah-olah mencegah orang agar tidak menggunakan produk yang ditawarkan atau jasa yang ditawarkan. Sebenarnya itu merupakan tantangan langsung bagi orang yang mencari produk yang sifatnya eksklusif. Dulu seperti itu. Makanya iklan-iklan dari Apple, dari Rolex itu nggak pernah muncul di televisi-televisi swasta karena segmennya benar-benar eksklusif. Nah, kopi penolakan baru-baru ini itu lagi in. Jadi kalau di Malang, di beberapa tempat di daerah Soekarno-Hatta di kampus Asia itu ada salah satu resto yang menggunakan gaya seperti ini. Jadi bahasanya kayak gini Bapak Ibu, jangan menoleh ke kanan, ada makanan enak. Jadi copywriting seperti itu, kita dilarang untuk menoleh ke kanan, ada makanan enak. Ya mau nggak mau kan kita harus menoleh, kita kan terpancing. Apa sih? Nah itu adalah copywriting penolakan. Jadi dibuat dilematis, kita dilarang tapi sebenarnya kita disuruh gitu loh. Itu yang menjadi gaya bahasa dari kopi penolakan Bapak Ibu. Ya, sebentar. Tiba-tiba hang. Sebentar. Oke, jadi itu terakhir kopi penolakan. Lalu sebagai penutup ada sebuah keterangan. Sebenarnya copywriting yang dijelaskan bisa diaplikasikan pada slogan, tagline, tapi dengan kata-kata yang lebih singkat dan padat. Jadi kalau tadi contohnya sinopsis video, saya rasa nggak mungkin kan Bapak Ibu saya suruh bikin sinopsis, nanti larinya ke video pasti akan susah karena nggak ada basic ke sana. Jadi nanti mungkin aplikasi dari copywriting-nya lebih ke arah slogan atau tagline saja yang disesuaikan dengan tempat kerja Bapak Ibu. Gitu. Tapi monggo sih, apakah ada tuntutan dari Bapak Ibu yang kuliah TI online untuk kembali untuk mempromosikan atau tugas-tugasnya itu kembali untuk perusahaan, saya nggak tahu ya. Misalnya di Mentari, kamu ikut mata kuliah ini harus bikin copywriting untuk Mentari supaya ini. Apakah ada seperti itu ataukah nggak ada? Kalau nggak ada ya bebas aja. Tapi alangkah baiknya jika materi yang saya berikan itu bisa diaplikasikan langsung pada tempat kerja Bapak Ibu. Sehingga tadi saya butuhkan tempat kerja Bapak Ibu dan juga bergerak di bidang apa supaya nanti instruksi OAS-nya
jauh lebih mudah dan nggak salah atau nggak kesusahan di bapak ibunya. Saya rasa kalau Saldi saya suruh bikin tagline dia nggak bisa, tapi kalau suruh bikin sinopsis dia jago. Dan kalau misalnya Mas Rudi saya suruh bikin sinopsis atau storyboard atau storyline ya juga akan kesusahan gitu loh. Jadi supaya lebih cocok aja nantinya. Oke, singkat aja dari saya untuk hari ini. Jadi nggak banyak-banyak sih sebenarnya karena materinya sudah habis terkuras di awal, jadi sudah ngobrol-ngobrol banyak lebar. Lalu saya lihat dari kesempatan Bapak Ibu untuk menjawab beberapa pertanyaan saya secara langsung itu sudah memahami inti dari copywriting, tinggal prakteknya saja di pertemuan ke-6, 7 dan nanti lanjut ke UAS. Itu aja Cal yang bisa saya sampaikan. Saya manggilnya Mas Saldi ini manggilnya Ical ya. Jadi kalau Bapak Ibu bingung Cal ini nyeluk sopo ya, saya manggil Saldi karena biasa manggilnya Ical. Ical itu kalau bahasa Jawanya hilang. Ya, tapi nggak hilang-hilang Saldi ini. Tetap aja di kampus ini. Saya pikir setelah dia wisuda itu dia pulang ke Madura, dia berangkat ke Surabaya, ternyata dia tetap aja di kampus ini. Masih berat meninggalkan Bapak Handri, Pak. Nah ini sebenarnya copywriting penolakan Bapak Ibu. Jadi sebenarnya Ical tuh kepingin pergi dari saya, cuma sudah terlanjur kontrak di Asia, dia nggak pergi-pergi. Jadi ironi ya. Oke, gitu aja Cal. Jadi nggak bisa banyak-banyak karena saya rasa dari apa yang sudah kita discuss selama 4 pertemuan ini Bapak Ibu sudah get the point dari copywriting, tinggal diaplikasikan aja di tugas-tugasnya nanti. Oke. Baik, terima kasih Bapak Handri. Ini mohon maaf Bapak Ibu untuk materi malam ini cuma sampai selesai di jam 7:30. Ada pertanyaan nggak, Cal? Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan? Mungkin jangan langsung di closing aja. Kalau masih belum mungkin bisa dicatat dahulu, minggu depan bisa diungkapkan kembali. Bagaimana Bapak Ibu? Bapak Ardi senyum-senyum sendiri. Kenapa Bapak Ardi ini? Kayaknya cukup, Pak. Cukup. Karena materi malam ini kan cuman jenis-jenisnya aja ya, kurang seru mungkin. Untuk tugasnya sudah paham ya untuk UAS? Belum Cal. Belum saya kasih tugas UAS. Jadi saya kepingin sigi dulu. Jadi melakukan semacam kuesioner cepat. Nanti dibantu Cal ya. Saya ingin tahu Bapak Ibu kerja di mana, lalu tempat kerjanya bergerak di bidang apa. Nanti saya kan nggak ikut grup WAG-nya, nggak ikut ya. Jadi nanti dibantu sama Mas Ical mungkin 2 hari atau 3 hari ke depan. Nanti dikirimkan ke saya hasilnya Cal, supaya nanti bisa bikin instruksi buat UAS-nya. Karena kalau teman-teman reguler, jadi teman-teman di kafe reguler Bapak Ibu, itu tugasnya saya suruh bikin 2. Yang pertama bikin iklan radio. Walaupun sekarang kita jarang dengerin radio, larinya ke Spotify ya. Tapi sebenarnya iklan-iklan dengan menggunakan menggunakan audio saja itu jauh lebih bisa mengena ketimbang ada audionya. Sebenarnya seperti itu. Ada visualnya. Lalu yang kedua tugasnya membuat iklan pendek 3 menit. Nah, kalau tugas itu saya berikan ke Bapak Ibu yang TI online, kan kayaknya nggak mungkin ya. Saya suruh bikin iklan radio, saya suruh bikin iklan pendek, nanti malah kebingungan, nggak dikerjain tugasnya, malah saya yang jadi bingung. Jadi saya minta Bapak Ibu untuk ngomong aja nanti di siginya Mas Saldi, pakai Bitly aja Cal. Ya, pakai Bitly 2-3 pertanyaan terkait dengan tempat kerja, nama dan juga bergerak di bidang apa. Biar nanti OAS-nya bisa saya sesuaikan. Oh iya, Pak. Itu. Gini kan akhirnya ketahuan ya kalau saya belum bikin soal OAS ya. Oke, monggo mungkin Bapak Ibu ada yang mau disampaikan. Jadi materi hari ini singkat aja terkait dengan jenis copywriting. Sebenarnya kalau kita ngomong jenisnya itu
secara sederhana jenis copywriting itu hanya dibagi awalnya itu hanya storytelling, detail, dan hiperbola aja. Awalnya seperti itu. Cuman seiring waktu berjalan karena berkembangnya teknologi dan berkembangnya diksi, banyak banget klasifikasi dari copywriting. Gitu Bapak Ibu. Sambil mungkin kalau Bapak Ibu jalan-jalan di kotanya masing-masing, berangkat kerja dan sebagainya, lihat oleh kanan kiri, lihat iklan-iklan yang ada di billboard atau di poster sambil dibaca iklannya. Oh, ini iklan jenisnya ini. Oh, copywritingnya seperti ini. Siapa tahu nemu yang menarik. Lalu ada yang tidak termasuk klasifikasi yang kita bahas malam ini, ya monggo minggu depan disampaikan. Kita jadikan bahan untuk diskusi dan ngobrol, sharing ilmu gitu aja. Gitu, Cal. Baik, Pak. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah masih belum ada pertanyaan? Sepertinya belum ada, Pak. Cukup. Ya, cukup. Saya mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu, nggak bisa lama-lama. Jadi 1 jam. Semoga bisa bermanfaat apa yang kita bahas hari ini. Minggu depan kita akan diskusi lagi materinya terkait dengan strategi copywriting. Karena Bapak Ibu sudah mendekati akhir perkuliahan, jadi setelah tahu jenis-jenisnya, sekarang harus mengetahui tentang strategi copywriting. Bagaimana membuat copywriting supaya bisa mengena ke target audience, sehingga target audience bisa terkonversi atau melakukan tindakan untuk paling tidak membeli atau intens mengamati dari produk dan jasa yang kita tawarkan. Gitu. Baik, terima kasih Bapak Handri. Materi malam ini tentang jenis copywriting yang mana ada 8 jenis. Mungkin menurut saya Bapak Ibu yang paling diingat adalah jenis yang copywriting hyperbola karena lebih melebih-lebihkan. Itu mungkin paling sering dipakai di Indonesia, Pak ya? Iya, kita ditawarin sama janji-janji aja. Tidak ada dan sialnya kita terbuai gitu loh. Itu kan yang menjadi apa ya? Yo, itu sudah menjadi tabiat konsumen Indonesia. Bener, Pak. Nah, itu yang makanya hiperbola itu yang paling mudah. Paling mudah. Ya, kita bahas kemarin rasa bintang 5, harga kaki 5 itu sebenarnya kan hiperbola itu. Kita terbuai aja dan kita terimajinasi, oh mesti rasanya enak, barang dirasakno ya biasa aja. Ya karena ada harga ada rupa gitu loh. Kita nggak boleh meninggalkan slogan itu juga. Tuh, ada harga ada rupa. Baik, cukup untuk mata kuliah content and copywriting malam ini. Di pertemuan 5, mungkin kalau memang ada pertanyaan yang belum tersampaikan atau belum ada di malam ini, bisa disampaikan minggu depan di pertemuan ke-6. Saya tidak seperti Bu Adriani yang ada pantun setiap closing gitu ya. Saya bisa mendoakan semoga setiap pertemuan Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat, walaupun musim hujan di bulan-bulan ini. Terima kasih untuk malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat selalu. Terima kasih. Kesehatan. Terima kasih Pak Handri. Terima kasih.